Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi Pak Riza Yuli Ratno Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Instrumentasi dan Navigasi. Perkenalkan, saya Amelia Nandita Putri dengan NIU 515157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian instrumentasi dan navigasi di bidang perikanan dan juga kelautan. Baik, di sini terdapat tiga jenis alat yang telah digunakan atau telah dipraktikkan selama mata kuliah navigasi dan juga instrumentasi. Yang pertama ada ROV, yang kedua ada fish finder, dan yang ketiga ada aerial drone. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk alat pertama yaitu ada ROV atau Remotely Operated Vehicle. ROV yang telah digunakan yaitu dengan merek Vifish VEVO dengan harga berkisar 27 hingga 30 juta. Di mana Vifish VEVO sendiri dibuat oleh perusahaan yang bernama Kisi atau King Daosi, perusahaan yang berasal dari Tiongkok yang berbasis di Shenzhen. Vivis VEVO sendiri adalah ROV pertama yang telah menggabungkan kamera 4K 60 fps dengan gerakan yang sudah 360 derajat dan dengan fitur yang biasanya digunakan pada ROV profesional. Baik, Vivis VEVO sendiri memiliki beberapa keunggulan utama, di mana yang pertama, alat ini mampu mencapai kedalaman hingga 100 meter, sehingga cukup sesuai untuk observasi perairan dangkal hingga menengah. Lalu yang kedua, alat ini memiliki 6 thruster yang memungkinkan manuver omnidireksional 360 derajat. Artinya, ROV ini dapat bergerak ke berbagai arah tanpa harus memutar badan alat secara keseluruhan. Fitur ini penting ketika melakukan pengamatan terutama terumbu karang atau objek bawah air yang membutuhkan pergerakan yang harus presisi. Selain itu, ROV ini juga dilengkapi kamera 4K 60 fps dengan lampu LED 5000 lumen. Pada lingkungan bawah air, cahaya akan semakin berkurang seiring bertambahnya kedalaman. Oleh karena itu, pencahayaan tambahan menjadi sangat penting agar dokumentasi tetap jelas. Lalu, fitur Vision Lock juga membantu operator mempertahankan fokus pada objek tertentu ketika terdapat arus atau adanya pergerakan air. Baik, di sini terdapat beberapa alat yang kemarin sudah dipraktikkan dan juga menjadi pelengkap dari alat ROV sendiri. Yang pertama di sini ada Vivis VEVO atau ROV-nya sendiri. Lalu yang kedua di sini ada remote control-nya. Yang ketiga ada tether on spool atau kabelnya. Dan yang selanjutnya adalah VR Google yang bersifat opsional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengoperasiannya. Tahap pertama yang dilakukan yaitu persiapan awal dengan melakukan pengecekan alat, daya isi baterai, dan juga pengunduhan aplikasi Vivis pada handphone masing-masing mahasiswa. Lalu, yang kedua yaitu dengan menyambungkan tether ke remote controller. Lalu yang ketiga yaitu menyambungkan tether ke ROV, di mana tether sendiri disambungkan ke bagian ROV di bagian 3 ini untuk memastikan bahwa alat ROV sendiri nantinya tetap dapat dilihat ataupun tetap dapat dipantau agar tidak terlalu dalam. Namun, tether ini juga memiliki keterbatasan yaitu ukuran per meternya, sehingga penggunaan ROV sendiri tidak bisa dilakukan untuk perairan ataupun kolom air yang terlalu dalam maupun terlalu jauh. Artinya masih terbatas. Yang keempat yaitu menyalakan remote control, di mana ROV akan otomatis menyala dan juga terkoneksi. Lalu selanjutnya yaitu menyambungkan HP ke WiFi alat ROV dengan kode sebagai berikut tergantung dengan jenis ROV sendiri yang digunakan. Lalu selanjutnya yaitu membuka aplikasi Vivis dan menekan tombol connect.
Dan selanjutnya itu melakukan kalibrasi giro, akselerometer, dan magnetometer melalui aplikasi. Nah, kalibrasi ini berguna untuk navigasi dan menjaga kestabilan ROV agar lebih akurat. Biasanya jika kalibrasi tidak dilakukan, hasil pergerakan dan stabilitas ROV bisa kurang optimal. Lalu setelah semuanya siap, ROV dapat diturunkan perlahan menggunakan tether atau kabel tadi. Penggunaan tether sendiri tidak hanya sebagai media komunikasi, data, dan juga daya, tetapi juga sebagai pengaman apabila terjadi kehilangan sinyal nantinya. Lalu pengoperasian ROV sendiri bisa dilakukan yaitu maju mundur, naik turun, kanan kiri, dan juga berputar secara 360 derajat. Nah, ROV sendiri juga memiliki beberapa mode operasi, yaitu ada attitude mode, ada sport mode, lalu dan juga ada combination atau VR mode. Nah, untuk attitude mode sendiri biasanya digunakan untuk pemula karena pergerakannya lebih stabil. Lalu untuk sport mode biasanya memungkinkan manuver bebas 360 derajat. Sedangkan untuk VR mode memungkinkan penggunaan kacamata virtual reality sehingga pengalaman observasi menjadi lebih baik. Di dalam bidang perikanan dan juga kelautan sendiri, penggunaan ROV cukup luas dan bisa digunakan untuk banyak hal. Di mana alat ini dapat digunakan untuk monitoring terumbu karang, lalu identifikasi habitat ikan, lalu juga untuk survei bawah air, dan juga dokumentasi ekosistem yang mungkin sulit dijangkau oleh sebagian penyelam. Penggunaan ROV juga dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan karena mengurangi kebutuhan penyelaman langsung pada kondisi yang memang beresiko. Jadi, em, Bapak Riza dan juga teman-teman sekalian, dapat disimpulkan bahwa VVSP Evo merupakan alat observasi bawah air yang menggabungkan mobilitas yang tinggi, dokumentasi berkualitas, dan juga kemudahan dalam pengoperasian sehingga sangat mendukung kegiatan penelitian dan monitoring kelautan modern. Baik, di sini terdapat sumber referensi yang saya gunakan. Dan di sini adalah dokumentasi yang telah diambil selama kegiatan penggunaan alat. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.